munculnya akibatnya ini. Nah, ini kan harus kita uji. Ini harus kita timbang dulu. Apa? Layak atau tidak? Bukan kita ini ujuk-ujuk lantas kita usulkan. Saya tidak senang sama Pak Kades. Berhentikan Pak Kades. Apa persoalannya? Tentu ada hal-hal yang mendasar yang diatur sehingga apa yang dilakukan oleh Pak Kades itu sumbang di mata masyarakat. Saya minta gambaran. Kalau itu secara umum aja, Mas. Ini tidak ada yang bisa saya baca. Kami berharap hasil mediasi ini menghasilkan penjelasan arah dan langkah. Saya tidak juga akan membela Pak Kades. Saya tidak kenal Pak Kades ini, Pak. Kalau memang kenyataan apa yang dilakukan dia selama menjadi kepala desa memang layak untuk kita usulkan, tapi memenuhi ketentuan persyaratan. Gambaran itu yang harus kita sampaikan. Bapak sampaikan, Pak Kades melanggar. Misalnya Pak Kades melaksanakan tata kelola ABD di tahun 2000, tahun berapa dia mengangkat? Tahun 2022, 2023. Hal yang harusnya dilakukan ini, dilakukan Pak Kades ini. Gambaran itu disampaikan sama kita. Kita akan teliti ke lapangan. Kita akan periksa. Ini kita tidak di sini. Saya tidak mengambil menyimpulkan berdasarkan ketidakpuasan dari Bapak secara umum, Pak. Apa? Ini bukan perseorangan. Ini harus ada gambaran. Gambarannya apa yang dilanggar, apa yang diperbuat. Atau Pak Kades ini orang ini kasar. Saya katakan, ini kita proses, Pak. Ini sumbang mata. Ini harus kita ambil putusan. Ini apa? Yang saya inginkan pada hari ini kepada Bapak-Bapak itu apa kira-kira? Bukan karena misalnya Pak Camat tak senang sama Kades, lantas Pak Camat ngumpulin orang ramai-ramai, itu kita usul. Pak Kades berhenti, tidak bisa seperti itu. Pak Kades diangkat atas pilihan masyarakat. 50% ditambah 1 pada saat pemenangan itu sah jadi kepala desa dilantik. Kemudian untuk menjatuhkannya, untuk menyingkirkan ada hal-hal yang memang sesuai dengan ketentuan juga. Itu saya katakan di awal tadi, ngusulnya Pak Kades saya mundurkan diri, itu tidak bisa serta-merta langsung berhenti. Kita teliti dulu, kita periksa dulu, hasil pemeriksaan nanti baru kita sampaikan ke Pak Bupati, kita ambil keputusannya. Maksud saya seperti itu, Pak BPD. Coba diapakan dulu. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pakai ini, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Langsung saja Pak ya, ini sudah sore. Saya menunggu mulai jam 9 tiba di sini. Ya, nama saya Muhammad Komarudin. Memang asli Melati Barua. Mungkin Pak Bintang tahu persis saya. Jadi persis apa yang telah disampaikan Bapak tadi, cuman saya sebelum saya sampaikan ini saya mau tanya Pak Ansyul tadi. Pak Bintang katanya ada ancaman ketika tanda tangan itu. Terus ancamannya bentuk apa? Kedua kali dipaksa. Yang maksa siapa? Karena begini Pak, saya waktu Pak Bintang nyalon jadi Kades, saya orang pertama yang mendukung dia. Bahkan yang tua-tua Pak Haji Mubarak dan Pak Ahmadi itu termasuk seperjuangan waktu itu Pak. Jadi ketika masyarakat minta seperti yang disampaikan Bapak bahwa masyarakat sudah tidak ingin lagi Pak Bintang jadi Kades, pasti ada masalah Pak.
tanpa ada masalah nggak mungkin. Masalahnya apa? Ya kemarin yang dituntut itu baru yang 2 tahun. Tahun 2023 dan tahun 2024. Yang pertama kali di situ untuk pembangunan lingkungan RT di Desa Meranti Baru. Di situ ada kampus, Pak. Nah, ada 3 kampus. Yang di Meranti Baru di desanya di situ kemarin kesepakatan musyawarah masing-masing dari RT sepakat di situ dikasih dana itu 15 juta per RT. Termasuk yang 1 kardus itu ada 4 RT, Pak. 4 RT yang ikut di April 6 Nusantara 6 di kawasan PTP Nusantara. Iya benar kan? PTPN. Dan untuk yang 1 kardus itu, Pak, anggaran tetap dianggarkan dari Kades. Tapi dana yang 15 juta masing-masing dari RT itu tidak dikasihkan sampai ini hari, Pak. Itu pertama kali yang dituntut. Belum yang kecil-kecil yang saya sampaikan yang betul-betul akurat, memang itu akurat, Pak. Nanti bisa dicek dari warganya, dari kardus 3 ada juga di sini. Bahkan BPD ini juga ada di sini. Dari 3 kardus ini berapa RT jadinya? 1 kardus 3 RT. Iya, 1 kardus 3 RT. 3 kardus 4. 4 salah, 4 RT. Ya, 4 RT. 1 kardus 4 RT. Iya. Jadi ada 3 kardus. Ada 3 kardus di Meranti Baru. Yang 2 kardus itu sudah dikasihkan, Pak. Yang 2 kardus itu sudah dikasihkan karena itu anggaran 2023 yang silam, sekarang sudah masuk di WC, Pak. Jadi untuk yang 1 kardus itu anggaran tetap dianggarkan. Bahkan kemarin laporan ke Inspektorat sudah juga di ACC kata Pak Kades. Tapi ternyata di situ dari yang 1 kardus itu tidak dikasihkan sepeser pun. Itulah yang pertama kali mencuat di masyarakat. Yang kedua kali Di tahun 2023. 23 ya, 24 salah. 2024. Yang 2023 kemarin dari Meranti Baru Bapak Kades mengadakan untuk ketahanan pangan yang di situ ditanam sawit, Pak. Oke, semua sudah ditanam di situ, ada 5 hektar kali ditanam. Untuk peralatan dan segalanya di situ memang betul dari situ masyarakat tahu. Dan ketika sudah sampai di pemupukan, anggaran yang digunakan untuk pupuk ketika itu masyarakat mengetahuinya, bahkan itu sekarang juga sudah ada sih. Itu rinciannya untuk pembelian pupuk 19 sak kali 1.200.000 itu hasilnya 23 juta berapa? Lupa. 22.800.000. Kayaknya matematika kayak begitu, Pak. Hasilnya 22.800.000. Itu di situ dianggarkan 19 sak. Tapi segenggam pun tidak dipupukkan. Masyarakat tahu. Ketika itu pas Pak Bintang dimintai tanda tangan untuk mundur, saya suruh menjelaskan, ternyata nggak bisa. Pak waktu itu yang ngomong juga saya. Katanya sudah benar, ini saran dari Pak Camat kayak begini. Saran dari Pak Camat, iya kan memang saran dari Pak Camat kayak begitu. Mari saya tanya Pak Camat, saran yang kayak begitu nggak ada. Karena saya juga panjang sekali Pak Camat. Terus yang perlu dijawab dulu, Bapak Kades tadi, berdua ini Pak. Belum yang masuk 2025 ini belum.
RA